Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joya Dwi Pratiwi, kelas 1A Prodi D3 Keperawatan, ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan ialah rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mencerna segala makanan yang dimakan oleh manusia. Sistem pencernaan berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada kelenjar pencernaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Ada beberapa saluran pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan, sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Yang kedua, kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Yang ketiga, lambung. Fungsi lambung sebagai tempat penyimpanan makanan, sementara memecah asam dari makanan yang dikonsumsi dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Yang kelima, usus besar. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Fungsi anus. Fungsi anus antara lain untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, dan menahan BAB di saat tertentu. Yang ketujuh, fungsi rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang pertama, pankreas. Pankreas terletak di kelengkungan duodenum atau di kuadran kiri atas perut. Pankreas dikenal juga sebagai eksokrin dan endokrin, di mana kelenjar eksokrin berperan dalam menghasilkan getah pankreas ke saluran pencernaan. Sedangkan kelenjar endokrin menyekresikan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Yang kedua, hati. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia dan memiliki konsisten lunak yang terletak di bawah diafragma dan mensekresikan empedu. Yang ketiga, kelenjar empedu. Fungsi cairan empedu secara umum ada dua fungsi empedu bagi manusia. Fungsinya dalam pencernaan adalah membantu penguraian lemak. Hormon yang mempengaruhi sistem pencernaan. Yang pertama, grelin. Grelin adalah hormon yang dihasilkan oleh lambung serta usus, pankreas, dan otak dalam jumlah kecil. Fungsinya beragam, tapi grelin paling dikenal sebagai hormon lapar karena dapat merangsang nafsu makan dan menambah asupan makan. Yang kedua, gastrin. Gastrin adalah hormon pencernaan yang dihasilkan sel G pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Hormon ini merangsang pelepasan asam lambung yang akan digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Yang ketiga, kolesistokinin.
Kolesistokinin atau CCK adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel satu pada usus 12 jari. Hormon ini dapat memperlambat pengosongan lambung, memicu pengeluaran empedu, serta memberikan rasa kenyang yang singkat saat makan. Yang keempat, sekretin. Sekretin dihasilkan oleh 5 pada lapisan usus 12 jari. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pelepasan air dan senyawa bikarbonat dan pankreas. Yang kelima, pankreatik peptid atau PYY. Pankreatik peptid atau peptida YY (PYY) merupakan hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel L usus halus. Yang keenam, somatostatin. Somatostatin adalah hormon peptida yang dihasilkan oleh sel D usus halus. Hormon ini berfungsi sebagai menghambat pelepasan asam lambung dan hormon pencernaan lainnya termasuk grelin dan gestron. Yang ketujuh, serotonin. Serotonin dikenal sebagai hormon bahagia. Serotonin berperan dalam menstabilkan mood, rasa senang, dan kebahagiaan. Hormon ini dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori, serta membantu pengaturan waktu tidur dan nafsu makan. Enzim yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang satu, enzim pada lambung. Di antara lain, yang pertama enzim pepsin. Enzim pepsin merupakan lambung, di antara lain yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin merupakan enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin. Enzim renin merupakan enzim di lambung yang berfungsi mengumpulkan kasein yang terkandung di dalam air susu. Yang ketiga, enzim protease. Enzim protease diproduksi di dalam lambung untuk memecah protein menjadi asam amino. Enzim yang terdapat di pankreas. Yang pertama, enzim tripsin. Enzim ini bertugas mengubah protein pepton menjadi asam amino. Yang kedua, enzim lipase. Enzim lipase bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Enzim yang terdapat di usus halus. Yang pertama, enzim maltase. Enzim ini berfungsi untuk menghancurkan maltosa dan mengubahnya menjadi glukosa. Yang kedua, enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk memecah gula laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim sukrase. Tugas enzim sukrase adalah untuk memecah sukrase menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa.